Tapi ini kayaknya mohon maaf memang kayak kurang stabil gitu sinyalnya di sekolah. Pelan-pelan aja ya. Ya, Miss. Oke, kita lanjut. Boleh Sofi dibuka kameranya nggak apa-apa. Mic-nya nggak usah di-off-in juga nggak apa-apa karena kita cuma bertiga. Kita langsung tanya jawab aja ya. Ini tadi kerbau dan burung jalak itu mutualisme karena kerbau memberikan perlindungan untuk burung jalak ya, dan jalaknya juga makanin kutunya si kerbau. Nah, kalau tumbuhan tali putri dengan inangnya apa ya, Ra? Simbiosis apa itu? Apa namanya? Apa sayang? Apa ya, Ra? Kalau tumbuhan tali putri dengan inangnya? Parasitisme. Ya, parasitisme. Kalau sirih yang menempel pada pohon apa ya, Ra? Coba ya, Ra, mic-nya nggak apa-apa, dibuka aja nggak apa-apa mic-nya. Sirih yang menempel pada pohon? Komensalisme ya. Kalau kutu yang berada di kepala manusia? Yuk, semuanya boleh jawab. Apa namanya? Parasitisme. Parasitisme, betul ya, karena kutunya merugikan kita ya. Buaya dan burung plover? Mutualisme, karena burung plover tuh bersihin giginya buaya ya, dan burung plover mendapatkan perlindungan dari buaya. Nyamuk dengan manusia parasitisme ya, karena nyamuk merugikan manusia. Nyamuk dapat untung, manusianya rugi ya. Kalau bakteri E. coli dengan usus manusia apa, Nak? Apa sayang? Bakteri E. coli. Amensalisme. Mutualisme. Karena E. coli itu nganu ya, dia membusukkan makanan di usus. Kan dia menguntungkan manusia ya, tapi E. coli-nya juga untung karena dia bisa hidup di usus manusia. Terus next, benalu dengan tumbuhan inangnya apa, Nak? Masuknya? Mutu. Parasitisme. Parasitisme. Terus lalat buah dengan buah mangga? Lalat buah dengan buah mangga? Apa, Nak? Kalau lalat buah dengan buah mangga? Parasitisme. Betul. Parasit. Cacing pita pada usus manusia? Parasitisme. Betul, parasit ya. Kalau ikan gobi dengan bulu babi? Apa? Sambil mikir ya. Apa kira-kira? Komensalisme. Betul, komensalisme. Komensalisme. Ya, good job. Petani dengan burung hantu? Nah. Kenapa, Miss? Bentar. Oh iya benar ya. Mutualisme. Loh. Bentar. Tadi udah sampai mana? Petani dengan burung hantu? Mutualisme, betul ya. Kalau kupu-kupu dengan bunga? Kupu-kupu dengan bunga? Mutualisme. Betul, mutualisme. Kalau ikan hiu dengan remora? Mutualisme. Oh, kalau di sini komensalisme ya. Jadi sebenarnya kalau ikan hiu sama remora itu so-so ya, bisa komensalisme, bisa mutualisme. Tapi mungkin dia akan lebih komensalisme karena si remoranya itu terlindungi di bawah badannya ikan hiu ya. Itu. Padi dengan gulma, tapi kalau nggak ada keterangannya sih masuk komensalisme aja, Nak, ya. Karena kan tidak setiap hari ikan remora bersihin giginya ikan hiu kan. Nah, kalau padi dengan gulma parasit ya.
Anemon dengan ikan badut. Parasitisme. Ya, anemon dengan ikan badut. Komensalisme. Betul, komensalisme. Kalau penicillium dengan bakteri. Apa? Amensalisme. Betul, amensalisme. Amensalisme bukan? Betul. Ya, betul ya. Jadi yang satu dirugikan, yang satu netral. Kalau ulat dengan daun tanaman, Parasitisme. jamur panu di kulit manusia, jamur Parasitisme. Oke, good job. Lanjut ya nak ya, nomor 3. Organisme yang dapat menduduki huruf X, yang makan belalang dan dimakan ular. Katak. Katak. Good job. Katak ya. Nah, kita tebak-tebakan lagi ya, Nak. Kalian tentukan ekosistemnya. Benar atau salah? Sorry, tentukan rantai makanan di bawah ini benar atau salah. Jambu dimakan ulat, ulat dimakan katak, katak dimakan ular. Benar apa salah? Benar apa salah? Ya, apa? Sofi dan Jara, kira-kira benar apa salah ini? Salah ya. Tadi kan ini ada di soal nomor 1 ya. Benar nggak sih tadi? Ini kataknya nggak makan ulat ya. Terus kalau jambu dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan ular. Benar nggak? Benar. Benar, betul. Kalau cabai dimakan belalang, belalang dimakan ular, ular dimakan elang. Benar nggak? Enggak. Enggak. Ya, karena ular tuh nggak makan belalang, terlalu kecil ya. Kurang kenyang. Nah, terus kalau pisang dimakan kelelawar, kelelawar dimakan tikus, tikus dimakan ular, bener nggak? Bener nggak, Nah? Enggak. Ya, salah ya. Enggak. Karena tikus nggak makan kelelawar, ya, tikus. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, ular dimakan elang, elang diuraikan oleh pengurai. Bener nggak? Benar. Oke, good job. Benar ya. Jagung dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Benar nggak? Apakah? Enggak. Ya, tidak ya. Karena katak nggak makan jagung. Katak Ya? enggak makan jagung. Betul, betul. Nah, kalau bayam dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan elang, elang diuraikan. Benar nggak? Enggak. Betul, tidak ya. Karena, apa tadi? Tikus nggak makan belalang ya, lagi-lagi. Enggak makan belalang. Yuk, rumput dimakan kijang, kijang dimakan serigala, serigala dimakan ular, ular diuraikan. Benar nggak? Benar. Oke, good job. Lanjut ya. Nah, ini kesamaan cara adaptasi kedua tumbuhan adalah ini ada Venus flytrap dan kantong semar. Ya. Ini udah ada keterangannya ya, Nak ya. Oh, ini juga ada lagi pungau nih. Kantong semar seperti piala, ini dalamnya ada cairannya, Nak. Jadi makanya kalau serangga ke sini dia kepleset ini loh. Wah, kepleset di dalamnya ada cairan, terus akhirnya tercerna ya si serangga itu. Kalau yang ini dia Venus flytrap. Jadi kalau dia nempel di sini langsung ini refleks nutup ya. Daunnya apa? Bunganya nutup ini. Daunnya berbentuk engsel, daun ya, bukan bunga. Gitu. Berarti kira-kira apa, Nak, kesamaannya, Nak? Sama-sama? Mencerna serangga. Ya, betul. Good job. Nah, ini hewan lain yang memiliki kesamaan adaptasi dengan musang. Oh, ini udah ada jawabannya ya. Kumbang dan kecoa karena sama-sama pura-pura mati ya. Mati. Ya, dia pura-pura mati untuk menghindari predatornya atau pemangsanya. Nah, yang nomor 6 ini, Nak. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya adalah jawabannya yang C ya, 1M. RB itu dengan stolon. Ini pohonnya seperti ini ya, Nak ya. Nah, ciri-cirinya stolon itu apa, Miss? Biasanya kalau tumbuhan yang bisa
kita kembangbiakan dengan cara stolon atau geragi, biasanya dia punya sulur yang panjang kayak gini loh, Nak. Nah, ini nanti bisa ditanam kayak arbe, terus stroberi, itu kan menjalar gitu ya, banyak gitu kan. Nah, ini bisa nih. 3J bambu tunas sama 5K kunyit rizoma ya, yang benar itu. Udah benar tuh. Kalau yang gambar ini, Nak, ini suplir pakai apa, Nak? Suplir apa, Nak? Ini namanya apa? Spora, betul ya. Good job. Spora. Oke. Nomor 7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari dapat memicu masalah lingkungan. Selain itu, pembuangan sampah plastik di sembarang tempat semakin marak terjadi. Upaya paling tepat untuk menjaga keseimbangan lingkungan pada kondisi tersebut adalah kira-kira yang mana, Nak? A. Kalau Aku C. kayaknya juga lebih C ya, karena kalau menghentikan tuh kayaknya nggak mungkin ya, karena menghentikan itu kayaknya kurang kurang realistis karena kita sering banget memakai plastik. Tapi sebenarnya kita bisa ya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi misalkan kalau belanja pakai keranjang itu loh, keranjang ibu-ibu, atau kalian misalkan nih beli tauge ya, tauge kan kita bisa bawa wadah sendiri, udah langsung masukin aja di situ, nggak usah di plastik kayak gitu bisa. Jawabannya C ya, Nak. Terus yang nomor 8, fungsi bagian X, X itu menuju ke kakinya ya, kakinya si cecak, digunakan untuk apa, Nak? Merayap di dinding. Good job, merayap di dinding ya. C, betul. Nomor 9, kelompok hewan lain yang mengalami kesamaan. Nah, sekarang Miss Lela tanya dulu, ini termasuk metamorfosis apa, Nak? Sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Sempurna ya. Ciri khususnya apa, Nak, kalau sempurna itu? Dia mengalami Melalui tahap pupa ya. Larva gitu. Larva dan pupa ya. Pupanya itu ya penandanya. Jadi kita cari di opsi yang hewannya itu mengalami metamorfosis sempurna. Mana, Nak? Kalau capung enggak, jangkrik enggak. Jadi kita bisa coret-coret aja ya itu ya. Oh, yang benar ini nih. Kumbang sama semut ya. Kalau yang A, laron kan tidak sempurna ya. Laron tuh sempurna enggak sih? Nah, kita cari. Kalau kataknya kan udah sempurna. Enggak. Enggak ya, laron tidak sempurna ya. Coba kita cek. Metamorfosis. Kayaknya laron sih enggak sempurna sih. Oh, rayon. Apa? Laron. Kalau rayap itu juga nggak sempurna ya. Mirip laron ya. Ya, laron juga nggak sempurna ya. Laron tuh hampir sama kayak rayap ya ternyata ya. Meskipun bukan gitu loh. Oke. Berarti jawabannya yang B ya. Karena laron tuh tidak sempurna. Oke, nomor 10, jenis dan arah gerak sendi. Yang bagian N ya, itu antara pangkal paha dengan tulang kemaluan ya itu. Apa? Gelang panggul sama pangkal paha. Itu masuknya sendi apa, Nak? Sendi apa? Pelana. Aku jawab peluru. Peluru ya, kalau pelana itu 2 arah. Kalau itu kan ke segala arah ya. Coba kamu bisa muterin pangkal pahamu itu kan, bisa muter-muter kan kakinya kan, sama kayak tangannya di sini loh. Bisa muter. Ini maksudnya peluru ya. Nah. Oh, sekarang coba kita nganu lagi ya, ingat-ingat lagi ya. Kalau sendi putar itu di bagian mananya kita, Nak? Tulang leher. Pergelangan tangan. Ini ya leher. Leher gini ya.
Terus kalau engsel, engsel itu satu arah ya, berarti sini ini sama yang lutut. Nah, Di sini, Miss. sama yang bagian lutut itu ya, bisa nekuk ke belakang. Terus kalau pelana, dua arah, ya ibu jari ya, Ruas jari. ibu jari ya, ya. Oke, good job. Sekarang nomor 11, fungsi bagian yang ditunjukkan huruf Q. Huruf Q itu gambar apa, Nak? Huruf Q apa, Nak? Apa jawabannya, Nak? Miss Lala mau tanya dulu, itu gambar apa, Beb? Bronkus. Alveolus ya. Alveolus itu fungsinya untuk apa? Pertukaran oksigen. Ya, pertukaran ya. Sip, pertukaran. Berarti jawabannya yang D ya. Sekarang kita cek lagi kalau penyesuaian kelembaban suhu udara itu di bagian mana, Nak? Hidung. Hidung. Kalau menyaring udara yang masuk, kok menyaring udara yang masuk paru-paru? Ya enggak ya. Ini ya, kalau menyaring kotoran yang masuk bersama udara itu di bulu hidung sama di sini ya. Bulu hidung. Tenggorokan ya. Apa sih? Kan ada bulu-bulu halusnya juga ya di dalam sini ya. Jadi bisa untuk menyaring lagi. Nah, sekarang nomor 12. Nah, huruf X-nya, Nak. Di situ ada pencernaannya apa prosesnya? Enzim apa, Nak, di dalam mulut? Enzim? Amilase. Tialin ya. Tripsin. Ya. Mengubah karbohidrat menjadi glukosa ya. Karbohidrat menjadi glukosa. Sebenarnya sama, mirip kayak amilase, cuma namanya tialin, Sofi. Kalau yang di mulut tuh tialin ya, tapi kalau amilase itu ada di usus ya. Gitu ya sayang ya. Kalau yang mengasamkan makanan yang dicerna itu ada di mana, Nak? Iya, Miss. Di lambung. Lambung. Punyanya asam klorida ya. Terus kalau mengubah protein susu menjadi kasein, renin ya, renin juga di lambung. Terus sama mengubah protein menjadi pepton juga tugasnya Pepsin di lambung ya, juga. di lambung juga. Gitu ya, Nak ya. Pepsin. Oh, kalian di amilase tuh di usus kan? Oh, kalian nganunya bukan tialin, tapi amilase. Cara kerjanya sama seperti amilase. Iya, kata Miss Ani. Oh, alah ya. Kalau biasanya kan nganu amilase di usus, tialin di mulut, tapi sama aja fungsinya. Oke, lanjut. Nomor 13, Dani sering jajan sembarangan. Ia mengeluh sakit perut dan sering buang air besar ya. Sering buang air besar. Mungkin diare ya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah. Kira-kira apa, Nak? Menjaga kebersihan makanan. Betul. Menjaga kebersihan makanan ya. Karena kalau makanannya kurang bersih bisa aja dia udah kena lalat ya, Nak ya. Jadi makanya makanannya jadi membuat sakit perut. Oke, lanjut nomor 14. Tentukan urutan peredaran ini sesuai dengan gambar peredaran darah besar yang jawab dulu ya pertanyaannya. Urutan peredaran darah kecil yang benar itu nomor berapa? Jawabannya apa, Nak? Darah kecil berarti harus melalui nomor 10 ya. Urutannya gimana? 3, 9, 10, 11, 1. Tip. Good job. Jawabannya yang Jawabannya yang kalau yang nomor 14 jawabannya yang C ya, Nak ya. Terus ada pertanyaan lagi nih, peredaran darah besar. Kalau darah besar berarti
ke nomor 7 ya. Berarti alurnya gimana nak kalau darah besar? 2, 6, 2, 6, 7, 8, 8, 4 4. ya. Kalau peredaran darah kayak oksigen berarti kanannya kita ya. Kalau digambar yo kanannya ya, kanan ya. Kita lihat gambar tuh di sebelah kanan ya, Nak ya. Berarti kalau peredaran darah kayak oksigen yang mana, Nak? Dari nomor 2 ya. 2, 6, 7. 6, Tapi kita mulai 7. dari 10 karena itu yang paru-parunya ya. Sorry, 10, 11, 1, 2, 6, 7. Itu ya, Nak ya. Kalau darah kayak karbon dioksida, nah ini Nak yang gambarnya gelap ya di sini ya. Berarti dimulai dari yang 8, 4, 3, 9 ke 10. Jadi kalau udah ngelewati nomor 10 itu jadi bersih darahnya karena disaring di paru-paru. Tapi kalau udah melewati 7 artinya sudah melewati ke seluruh tubuh, berarti darahnya jadi kotor ya, Nak ya. Nah, sekarang nomor 15. Alat tersebut menunjukkan kerja paru-paru. Jika membran karet ditarik ke bawah, kalau ke bawah berarti balonnya mengempes apa membesar, Nak? Mengembang. Mengempes apa mengembang? Membesar. Membesar ya, mengembang. Mengembang. Jadi jawaban A sama B salah. Nah, kalau kita narik balonnya mengembang, itu artinya udaranya masuk atau keluar, Nak? Masuk. Udaranya masuk ya. Terus tekanan udara di dalam tabung itu membesar apa mengecil, Nak? Mengecil. Oke, sip, mengecil ya. Karena prinsipnya adalah udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi kalau kalau udaranya masuk ke dalam balonnya, ya ke dalam balon, artinya yang di dalam itu lebih rendah tekanan udaranya ya. Berarti jawabannya yang C ya, tekanan udara di dalam tabung mengecil. Itu ya, Nak ya. Wah, lanjut. Nomor 16. Serat kapas lebih cocok digunakan untuk membuat kain pel karena bersifat apa, Nak? Lemas dan menyerap air. Oke. Ya, benar ya, karena kapas itu yang utama untuk membuat kain pel ya harus menyerap air ya, Nak ya. Kalau dia, bayangkan kalau sifatnya kayak plastik. Plastik kan nggak mungkin juga buat ngepel ya. Jadi kita cari bahan yang kalau buat ngepel itu bisa nyerap air. Sama harus lemas. Coba bayangkan kalau kalian ngepel lantai kayak pakai bahan kayak kanebo juga kan susah ya, tidak fleksibel. Nggak bisa maju mundur cantik gitu loh. Jadi harus lemas dan menyerap air. Oke, lanjut. Perubahan wujud yang terjadi ketika menggoreng menggunakan mentega adalah Mencair. Oke, good job, mencair ya. Sip. Nah, lanjut. 18. Kegiatan berikut yang memanfaatkan perubahan wujud seperti pada gambar adalah yang mirip nih kira-kira apa, Nak? Ini menguap ya. Pembuatan garam tradisional. Good job. Pembuatan garam tradisional ya. Jadi dia kan menguapkan airnya ya, Nak ya. Menguapkan airnya sehingga menguapkan airnya sehingga kristal-kristal garam tuh tertinggal gitu ya. Makanya jadi garam. Oke, yang nomor 19, pada pemasangan kaca, bingkai dibuat agak longgar dengan tujuan kaca tidak pecah saat memuai. betul ya. Jadi kita harus memberikan ruang muai. Jawabannya yang D.
Terus lanjut. Peristiwa perbedaan panas yang sama ditunjukkan nomor. Oh, kita lihat ya yang sama. Kalau terjadinya angin darat dan angin laut, dia masuknya apa, Nak? Konveksi. Konveksi ya, karena dia angin. Angin itu zat gas ya. Konveksi zat gas dan zat cair. Konduksi zat padat. Berjemur untuk meningkatkan daya tahan tubuh, itu masuknya apa? Radiasi, pancaran ya. Berjemur itu kan kena pancaran sinar dari kejauhan. Kalau asap pabrik yang membumbung tinggi, asap berarti zat gas, berarti dia masuknya apa, Nak? Konveksi. Konveksi. Gerakan air ketika mendidih, konveksi juga. Knalpot menjadi panas. Konveksi. Knalpot kok konveksi? Konduksi. Konduksi. Knalpot itu kan zat padat ya, zat padat itu konduksi. Konduksi. Jadi tadi yang sama itu yang konveksi ya, nomor 1, 3, 4. Jawabannya yang 3, 4. gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Karena hari ini kita membahas sampai 20 nomor dulu ya, Nak ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri dulu sampai sini ya, Nak ya. Terima kasih atas semangatnya. Semoga semangatnya anak-anak ini bisa membuat anak-anak semakin pintar ya, semakin pintar, semakin cerdas, semakin berkah karena sudah puasa, udah sambil belajar, wah pahalanya numpuk ya. Insya Allah. Oke, sampai jumpa ya, Nak ya, di lain kesempatan ya. Misalnya akhir boleh ya? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya puasanya. Dadah. Waalaikumsalam.